Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan teman-teman, nama saya Zulfikar dari Universitas Indraprasta, Fakultas FIPPS, Prodi Bimbingan dan Konseling kelas R6G. Sebelumnya saya ingin menjelaskan teori konseling realitas. Sebelum saya menjelaskan konseling realitas, alangkah baiknya teman-teman untuk like, komen, dan juga jangan lupa subscribe channel ini agar kalian bisa menambah wawasan atau pengetahuan tentang dunia konseling. Ayo ditunggu. Oke. Dan saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari konseling ini. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang penuh dengan masalah. Tiada seorang pun hidup di dunia ini tanpa suatu masalah, baik dengan diri sendiri maupun orang lain. Manusia yang baik adalah manusia yang mampu keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Manusia yang mampu menyesuaikan diri dengan realitas yang ada dan memiliki identitas adalah manusia yang dapat berkembang dengan baik dan sehat. Untuk membantu manusia keluar dari masalahnya dan memperoleh identitas, diperlukan suatu terapi. Nah, terapi realitas inilah yang cocok untuk membantu permasalahan yang ada, karena terapi realitas adalah suatu sistem yang difokuskan pada suatu tingkah laku sekarang. Terapis berfungsi sebagai guru dan model, serta mengfrontasikan klien dengan cara-cara yang bisa membantu klien menghadapi kenyataan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar tanpa merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, kalian tahu gak nih siapa penggagas teori konseling realitas ini? Beliau adalah seorang psikiater yang bernama William Glasser yang lahir pada 11 Mei 1925 di Ohio, Amerika. Dan sayangnya beliau telah wafat pada tanggal 23 Agustus 2013 di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Beliau menggagas konsep kepribadian. Menurut terapi realitas, ada 5 macam kebutuhan pokok manusia, antara lain yang pertama kepemilikan, yang kedua kekuasaan, yang ketiga kebebasan, yang keempat ketergantungan, dan yang terakhir fisiologis. Dalam mencapai tujuan hidup ini, manusia diatur oleh adanya rambu-rambu, yaitu tanggung jawab, realitas, dan benar. Ada beberapa ciri yang menentukan terapi realitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terapi realitas menolak konsep tentang penyakit mental, karena ia berasumsi bahwa bentuk-bentuk gangguan tingkah laku yang spesifik adalah akibat dari ketidaktanggungjawaban. Pendekatan ini tidak berurusan dengan diagnosis psikologis. Ia mempersamakan gangguan mental dengan tingkah laku yang tidak bertanggung jawab, dan kesehatan mental dengan tingkah laku yang bertanggung jawab. Dan yang kedua, terapi realitas menekankan kesadaran atas tingkah laku sekarang. Terapi realitas juga tidak bergantung pada pemahaman untuk mengubah sikap-sikap, tetapi menekankan suatu perubahan sikap mengikuti perubahan tingkah laku. Dan yang ketiga, terapi realitas berfokus pada saat sekarang, bukan kepada masa lampau, karena masa lampau seseorang itu telah tetap dan tidak bisa diubah. Maka yang bisa diubah hanyalah saat sekarang dan masa yang akan datang. Dan yang keempat, terapi realitas menekankan pertimbangan-pertimbangan nilai. Terapi realitas menempatkan pokok kepentingannya pada peran klien dalam menilai kualitas tingkah lakunya sendiri. Dalam menentukan apa yang membantu kegagalan yang dialaminya, terapi ini beranggapan bahwa perubahan mustahil terjadi tanpa melihat pada tingkah laku, dan membuat beberapa ketentuan mengenai sifat-sifat konstruktif dan destruktif. Dan yang kelima, terapi realitas tidak menekankan transversi
Ia tidak memandang konsep tradisional tentang transferensi sebagai hal yang penting. Ia memandang transferensi sebagai suatu cara bagi terapis untuk tetap bersembunyi sebagai pribadi. Tetapi realitas menghimbau agar para terapis menempuh cara beradanya yang sejati, yakni bahwa mereka menjadi diri sendiri dan tidak memainkan peran sebagai ayah atau ibu klien. Dan yang keenam, terapi realitas menghapus hukuman. Gleiser mengingatkan bahwa memberikan hukuman guna mengubah tingkah laku tidak efektif dan bahwa hukuman untuk kegagalan melaksanakan rencana-rencana mengakibatkan perkuatan identitas, kegagalan pada klien, dan perusakan hubungan terapeutik. Dan yang terakhir, yang ketujuh ini nih, terapi realitas menekankan tanggung jawab yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri dan melakukannya dengan cara tidak mengurangi kemampuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Belajar tanggung jawab adalah proses seumur hidup. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dasar, dan dalam kehidupannya mereka berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan bertahan hidup, mencintai dan dicintai, kekuasaan atau prestasi, kebebasan atau kemerdekaan, dan kesenangan menurut Corey 2005. Namun, Gleiser tahun 2000 meyakini bahwa di antara kehidupan dasar tersebut, kebutuhan mencintai dan dicintai merupakan yang utama dan paling sifat pemenuhannya. Ada juga asumsi perilaku bermasalah. Pada dasarnya tidak mengatakan bahwa perilaku individu itu sebagai perilaku yang abnormal. Konsep perilaku menurut konseling realitas lebih dihubungkan dengan berperilaku yang tepat atau berperilaku yang tidak tepat menurut Gleiser. Meskipun konseling realitas tidak menghubungkan perilaku manusia dengan gejala abnormalitas, perilaku bermasalah dapat disepadankan dengan istilah identitas kegagalan. Nah, identitas kegagalan ini yang ditandai dengan keterasingan, penolakan diri, dan irasionalitas. Perilakunya kaku, tidak objektif, lemah, dan tidak bertanggung jawab, serta kurang percaya diri dan menolak kenyataan. Menurut Gleiser 1965 halaman 9, berbasis dari terapi realitas adalah membantu para klien dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar psikologinya yang mencakup kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, serta kebutuhan untuk merasakan bahwa kita berguna bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Pandangan tentang sifat manusia mencakup pernyataan bahwa suatu kekuatan pertumbuhan mendorong kita untuk berusaha mencapai suatu identitas keberhasilan. Nah, ada juga nih tujuan dari konseling ini yang akan saya jelaskan juga. Tujuan yang utama pendekatan konseling ini untuk membantu menghubungkan ulang klien dengan orang lain yang mereka pilih untuk mendasari kualitas hidupnya. Di samping itu, konseling realitas juga bertujuan untuk membantu klien belajar memenuhi kebutuhan dengan cara yang lebih baik, yang meliputi kebutuhan mencintai dan dicintai, kekuasaan atau berprestasi, kebebasan atau independensi, serta kebutuhan untuk senang, sehingga mereka mampu mengembangkan identitas berhasil. Tujuan konseling realitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menolong individu agar mengurus diri sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam berkembang dan pertumbuhannya. Dan yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realistik
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses. Dan yang kelima, terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran diri. Nah, ada juga nih peran konselor dalam terapi ini. Tugas dasar konselor adalah melibatkan diri dengan konseli dan kemudian membuatnya untuk menghadapi kenyataan yang antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bertindak sebagai pembimbing yang membantu konseli agar bisa menilai tingkah lakunya sendiri secara realistis. Dan yang kedua, berperan sebagai moralis. Yang ketiga, berperan sebagai motivator atau meyakinkan kepada klien bahwa seburuk apapun suatu kondisi masih ada harapan. Yang keempat, sebagai guru, mengajarkan klien untuk mengevaluasi perilakunya, misalnya dengan bertanya, apakah perilaku kamu saat ini membantu kamu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kamu? Seperti itu contohnya. Yang kelima, memberikan kontrak. Dan yang keenam, mengembangkan kondisi fasilitatif dalam konseling dan hubungan baik dengan klien. Dan ada juga nih deskriptif proses konseling. Yang pertama, langkah-langkah yang ditempuh. 1. Menciptakan hubungan kerja dengan klien. Yang kedua, tahap krisis bagi klien yaitu kesukaran dalam mengemukakan masalahnya dan melakukan transversi. Yang ketiga, tilikan terhadap masa lalu klien terutama pada masa kanak-kanak. Yang keempat, pengembangan resistensi untuk pemahaman diri. Dan yang kelima, pengembangan hubungan transferensi klien dengan konselor. Dan yang terakhir, menutup wawancara konseling. Habis ini ada nih teknik konselingnya. Yang pertama, terapi realitas melibatkan dalam permainan peran dengan klien. Dan yang kedua, menggunakan humor. Dan yang ketiga, mengonfrontasikan klien menolak dalih apapun. Yang keempat, membantu klien dalam merumuskan rencana-rencana yang spesifik bagi tindakan. Yang kelima, bertindak sebagai model guru. Yang keenam, memasang batasan-batasan dan menyusun situasi terapi. Yang ketujuh, menggunakan terapi kejutan verbal atau sarkasme yang layak untuk mengonfrontasikan klien dengan tingkah lakunya yang tidak realistis. Dan yang terakhir, melibatkan diri klien dalam upayanya mencari kehidupan yang lebih efektif. Terapi realitas tidak memasukkan sejumlah teknik yang secara umum diterima oleh pendekatan terapi lain. Terapi realitas berusaha membangun kerjasama dengan para klien untuk membantu mereka dalam mencapai tujuan-tujuannya. Teknik-tekniknya, diagnosis tidak menjadikan bagian dari terapis realistis. Dan ada juga nih kelebihan dan keterbatasan. Yang pertama, saya ingin memberitahu kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari konseling realitas ini, karakteristik pendekatan konseling realitas secara khusus menekankan pada akuntabilitas. Aspek lain dari pendekatan konseling realitas yang disokong Corey 1985 termasuk ide-idenya yang tidak menerima alasan dari dari kegagalannya, pelaksanaan kontrak, dan menghindari hukuman atau menyalahkan. Dan keterbatasannya ada juga. Jadi konseling realitas ini dianggap terlalu sederhana dan dangkal. Diakui bahwa kritik pendekatan konseling realitas pada daerah ini, Glasser juga menyetujuinya bahwa 8 tahap dari pendekatan konseling realitas adalah sederhana dan jelas lebih menekankan pada praktik dan tidak pada materi yang sederhana. Begitu teman-teman penjelasan konseling realitas kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan teman-teman dapat memahaminya agar kehidupan teman-teman dapat lebih baik dari sebelumnya.
Cukup sekian penjelasan saya kali ini tentang konseling realitas. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau penyampaian yang kurang tepat yang saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari saya. Bye bye teman-teman.